Pada tahun 1957, jauh di tengah tundra Rusia, sebuah ledakan misterius mengguncang kawasan terpencil dan melepaskan awan nuklir dalam skala yang belum pernah disaksikan dunia. Tidak ada bom yang dijatuhkan. Tidak ada pula uji coba senjata yang sedang berlangsung. Yang terjadi adalah sebuah bencana besar yang kemudian diselimuti kerahasiaan selama puluhan tahun. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu, dan mengapa semuanya bisa terjadi? Mari kita telusuri kisahnya. Kota rahasia dan tujuan kelam di baliknya. Chelyabinsk 40 merupakan kota rahasia milik Uni Soviet yang bahkan tidak tercantum di peta. Penduduknya dilarang memberitahu orang lain tentang tempat mereka bekerja, sementara surat dan percakapan telepon mereka berada di bawah pengawasan. Di kota inilah berdiri kompleks nuklir Mayak, fasilitas yang memproduksi plutonium untuk persenjataan nuklir Soviet. Para pekerja didorong untuk mengejar kemampuan nuklir Amerika Serikat secepat mungkin. Namun dalam perlombaan tersebut, keselamatan justru menjadi sesuatu yang diabaikan. Limbah nuklir dibuang langsung ke sungai dan danau, mencemari aliran air yang melewati berbagai desa. Setelah salah satu danau rusak akibat radiasi, pembuangan limbah dialihkan ke Danau Karachay. Kini, Danau Karachay dikenal sebagai salah satu tempat paling tercemar di bumi. Berdiri di tepinya selama sekitar 30 menit saja dapat menjadi ancaman mematikan karena tingkat radiasi yang ekstrem. Bagi kepemimpinan Soviet saat itu, kekuatan nuklir tampaknya jauh lebih penting dibandingkan perlindungan terhadap manusia maupun lingkungan. Bencana pada 29 September 1957 bermula ketika sistem pendingin sebuah tangki seberat 27 ton yang menyimpan limbah cair berkadar radioaktif sangat tinggi mengalami kegagalan. Tangki tersebut membutuhkan pendinginan terus-menerus agar isinya tidak mengalami panas berlebih. Masalahnya, sistem pendingin sudah rusak selama beberapa hari dan tidak segera diperbaiki. Ketika bahan radioaktif di dalamnya semakin panas, material itu menjadi tidak stabil dan perlahan mengering. Prosedur keselamatan diabaikan hingga akhirnya terjadi ledakan dengan kekuatan setara sekitar 70 ton TNT. Ledakan itu mendorong awan radioaktif hingga lebih dari 1 km ke udara, lalu menyebarkan kontaminasi berbahaya sejauh ratusan kilometer di wilayah Rusia. 2. Korban manusia dan dampak kesehatan. Ledakan tersebut sekaligus memperlihatkan masalah besar dalam cara pemerintah menangani keadaan darurat. Keterbukaan informasi sangat terbatas, sementara polisi rahasia mengendalikan situasi dengan menitik beratkan pada pembatasan informasi dan pengendalian wilayah. Diperkirakan sekitar 270.000 orang terdampak paparan radiasi dan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Namun tenaga medis diarahkan untuk mencatat penyakit yang umum, bukan kondisi yang berkaitan dengan radiasi. Hanya sekitar 10.000 orang yang akhirnya dipindahkan dari kawasan tercemar, itu pun tanpa penjelasan rinci mengenai alasan sebenarnya. Cara penanganan tersebut membuat para korban menghadapi persoalan yang berlangsung jauh lebih lama daripada bencana itu sendiri. Di sejumlah wilayah, tingkat radiasi berada jauh di atas batas aman. Dalam hitungan menit, seseorang dapat menerima dosis yang biasanya baru terakumulasi selama 1 tahun. Banyak warga tidak menyadari bahwa mereka meminum air tercemar dan mengonsumsi makanan yang telah terpapar radiasi. Anak-anak dan perempuan hamil menjadi kelompok yang paling rentan. Dampak kesehatan mulai muncul dalam jangka pendek maupun panjang. Angka berbagai penyakit meningkat, begitu pula persoalan yang berkaitan dengan kelahiran. Sejumlah desa akhirnya dievakuasi, sementara desa lainnya ditinggalkan setelah penduduknya mengalami paparan dalam waktu lama. Keterlambatan tanggapan dan minimnya informasi membuat penderitaan mereka terus berlanjut. Puluhan tahun penyangkalan dan penutupan informasi. Selama bertahun-tahun, bencana Mayak disimpan sebagai rahasia. Dokumen resmi dibatasi dan kesaksian para saksi sulit diakses. Baru pada akhir dekade 1980-an, ketika kebijakan keterbukaan mulai berkembang di Uni Soviet, peristiwa tersebut akhirnya disebut secara resmi. Namun bahkan saat itu, tingkat keparahannya masih digambarkan lebih ringan daripada kenyataannya. Pada tahun 1957, tingkat radiasi yang tidak biasa sebenarnya sempat terdeteksi secara internasional, tetapi sumber pastinya belum diketahui. Setelah Uni Soviet runtuh, berbagai penelitian independen menunjukkan bahwa dampak lingkungan akibat bencana tersebut jauh lebih serius daripada yang sebelumnya disampaikan.
Peristiwa ini kemudian diklasifikasikan pada tingkat tertinggi dalam skala internasional peristiwa nuklir, sejajar dengan Chernobyl. Meskipun demikian, tragedi Mayak tidak pernah memperoleh perhatian dunia sebesar Chernobyl. Perkiraan menyebutkan sekitar 8.000 orang meninggal akibat dampak bencana tersebut. Namun jumlah sebenarnya masih sulit diketahui karena keterlambatan pelaporan serta efek kesehatan yang baru muncul bertahun-tahun kemudian. Kompleks nuklir Mayak di kota tertutup Ozyorsk masih beroperasi hingga sekarang dengan pengamanan dan pembatasan akses yang ketat. Penelitian independen menunjukkan bahwa kontaminasi radioaktif masih memengaruhi tanah, air, dan ekosistem lebih dari 6 dekade setelah kejadian. Meski demikian, pihak berwenang setempat disebut masih mengecilkan risiko yang ada. Fasilitas tersebut tetap menjadi bagian penting dalam program nuklir Rusia dan menerima investasi besar untuk modernisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan program nuklir tetap ditempatkan di atas upaya menyelesaikan warisan kecelakaan masa lalu maupun persoalan kesehatan masyarakat. Kerahasiaan yang terus berlangsung juga membantu melindungi citra nasional, menghindari tuntutan kompensasi, serta mempertahankan tradisi kerahasiaan yang telah berlangsung lama. Namun ada harga yang harus dibayar. Ketika sebuah bencana tidak dibicarakan secara terbuka, pelajaran penting yang seharusnya bisa mencegah kecelakaan serupa di masa depan pun ikut terkubur. 4. Kehancuran lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat Mayak tidak berhenti di sekitar lokasi ledakan. Kontaminasi radioaktif menyebar ke wilayah luas di pegunungan Ural, mencemari hutan, sungai, danau, serta lahan pertanian. Sungai Teka yang mengalir melewati banyak desa di bagian hilir, kemudian dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Bahkan sebelum ledakan tahun 1957, fasilitas Mayak sudah membuang limbah radioaktif ke sungai tersebut. Setelah kecelakaan, tingkat pencemarannya menjadi jauh lebih parah. Satwa liar juga mengalami dampak besar. Ikan di sungai dan danau mati dalam jumlah tinggi. Hutan terganggu ketika pepohonan menyerap unsur radioaktif melalui akar mereka. Kontaminasi kemudian bergerak melalui rantai makanan dan menjangkau hampir seluruh tingkat ekosistem. Lahan pertanian tidak lagi aman untuk menghasilkan makanan. Tanaman menyerap radiasi dari tanah sehingga hasil panen berbahaya untuk dikonsumsi. Hewan ternak yang merumput di tanah tercemar ikut terpapar, membuat daging dan susu mereka menjadi tidak aman. Dan persoalan ini tidak berakhir dalam beberapa tahun. Banyak isotop radioaktif yang dilepaskan memiliki waktu paruh selama puluhan bahkan ratusan tahun. Beberapa kawasan diperkirakan tetap berbahaya selama berabad-abad. Artinya, kerusakan lingkungan yang dimulai pada 1952 dapat terus memengaruhi generasi yang bahkan belum lahir ketika ledakan tersebut terjadi. Dampak global dan keselamatan nuklir bencana Mayak memperlihatkan salah satu persoalan terbesar dari pengembangan teknologi nuklir pada masa Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama berlomba membangun persenjataan nuklir. Dalam proses tersebut, keselamatan kerap ditempatkan di belakang tuntutan kecepatan, sementara kerahasiaan lebih dihargai dibandingkan kehidupan manusia. Cara berpikir berisiko itu juga memengaruhi masa awal pemanfaatan tenaga nuklir untuk kepentingan sipil. Ketika teknologi yang berakar pada program persenjataan digunakan dengan sistem keselamatan yang masih lemah. Mayak memperlihatkan bahaya nyata dari kegagalan sistem pendingin, penyimpanan limbah radioaktif yang buruk, serta pengabaian aturan keselamatan. Namun karena kecelakaan tersebut dirahasiakan, pelajarannya terlambat diketahui oleh dunia. Pembangkit nuklir modern kini dilengkapi berbagai sistem keselamatan cadangan untuk mencegah kejadian serupa. Sayangnya, banyak peningkatan tersebut baru diterapkan puluhan tahun setelah seharusnya diperlukan. Seringkali setelah dunia kembali menyaksikan tragedi besar seperti Chernobyl. Bencana ini juga menegaskan pentingnya pengawasan internasional. Program nuklir yang sepenuhnya tertutup tidak memiliki tekanan eksternal yang cukup untuk mempertahankan standar keselamatan. Saat ini, Badan Tenaga Atom Internasional mengawasi berbagai fasilitas nuklir di seluruh dunia. Sebagian karena pengalaman menunjukkan betapa berbahayanya program nuklir yang berjalan tanpa keterbukaan seperti yang terjadi di Mayak. Para korban yang tidak pernah benar-benar diakui. Salah satu bagian paling menyakitkan dari tragedi Mayak bukan hanya ledakannya, melainkan cara para korban diperlakukan oleh pemerintah mereka sendiri. Mereka adalah warga Uni Soviet, pekerja yang mengabdikan diri pada program nuklir, dan keluarga biasa yang kebetulan tinggal di wilayah terdampak.
Para pekerja pernah dipuji sebagai pahlawan. Mereka percaya bahwa pekerjaan mereka membantu menjaga keamanan negara. Namun setelah terpapar bahan berbahaya akibat lemahnya pengawasan, banyak di antara mereka merasa ditinggalkan. Penduduk desa bahkan tidak memiliki pilihan terhadap paparan yang mereka alami. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, sampai sebuah kecelakaan mengubah lingkungan di sekitar mereka. Alih-alih memperoleh informasi dan bantuan penuh, mereka menghadapi informasi yang menyesatkan, serta dukungan yang terbatas. Banyak orang menderita gangguan kesehatan serius tanpa pernah memahami penyebab sebenarnya. Sementara rincian lengkap mengenai apa yang terjadi tidak dibagikan secara terbuka. Keluarga para korban juga dibiarkan tanpa jawaban. Anak-anak kehilangan orang tua tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Suami atau istri menyaksikan pasangan mereka berjuang melawan penyakit dengan penjelasan yang tidak jelas. Ketertutupan berlangsung di hampir setiap tingkat. Bahkan hingga sekarang, banyak penyintas dan keluarga mereka belum menerima kompensasi maupun perawatan yang dianggap memadai. Meskipun keberadaan mereka akhirnya diakui, bantuan dari pihak berwenang kepada orang-orang yang terdampak masih terbatas. Singkatnya, bencana Mayak merupakan kecelakaan nuklir dahsyat yang dipicu oleh kelalaian dalam penyimpanan limbah radioaktif, kemudian ditutupi oleh pemerintah Soviet. Dampaknya terhadap manusia dan lingkungan berlangsung selama puluhan tahun. Sementara sebagian akibatnya masih dianggap diremehkan oleh Pyang dan masa modern. 7. Bencana Kishtym. Bencana Kishtym dikenal sebagai salah satu tragedi nuklir paling mematikan dalam sejarah. Ada sejumlah faktor yang membuat peristiwa ini begitu serius. Salah satunya adalah persoalan pembangunan fasilitas nuklir yang dilakukan dengan sangat cepat. Penanganan limbah radioaktif setelah fasilitas itu mulai beroperasi juga menjadi masalah besar. Pada awalnya, limbah nuklir dibuang ke sungai terdekat. Sungai tersebut mengalir melewati beberapa desa sebelum akhirnya mencapai Danau Kizil. Setelah danau itu mengalami pencemaran berat, pembuangan limbah dialihkan ke Danau Karachay. Danau ini kemudian dikenal sebagai salah satu lokasi paling tercemar di dunia akibat material radioaktif. Paparan berkepanjangan di sekitar danau, bahkan hanya sekitar 30 menit, dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Bencana itu sendiri terjadi pada 29 September 1957 di fasilitas Mayak, Uni Soviet. Ledakan dengan kekuatan setara sekitar 70 ton TNT berasal dari tangki berpendingin dalam seberat 27 ton yang digunakan untuk menyimpan limbah nuklir. Sistem pendingin yang seharusnya mencegah kecelakaan mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki tepat waktu. Ketika material nuklir mengalami panas berlebih, terjadi kebakaran yang kemudian memicu ledakan. Limbah radioaktif terpental dan tersebar ke berbagai arah, termasuk menuju kawasan perkotaan di dekatnya. Asap radioaktif dari kebakaran bergerak ke arah timur laut dan memengaruhi banyak desa, kota kecil, serta kawasan perkotaan. Sayangnya, penduduk di wilayah tersebut tidak segera diberi peringatan ataupun dievakuasi, karena pemerintah memilih merahasiakan kejadian itu. Akibatnya, banyak warga mengalami gejala penyakit akibat radiasi dalam beberapa hari berikutnya. Sementara jumlah korban terus meningkat dari waktu ke waktu. Evakuasi akhirnya dilakukan, tetapi alasan sebenarnya pada awalnya tidak dijelaskan kepada para penduduk. Kebenaran mengenai peristiwa tersebut baru terungkap sekitar 2 tahun kemudian. Diperkirakan kurang lebih 270.000 orang terdampak kontaminasi radioaktif akibat bencana tersebut. Ledakan reaktor SL1 pada 3 Januari 1961, sebuah insiden radioaktif serius terjadi di Stasiun Pengujian Reaktor Nasional dekat Idaho Falls, Idaho, Amerika Serikat. Peristiwa yang menewaskan 3 orang itu dimulai sekitar pukul 9 malam. 3 operator militer sedang bertugas di reaktor nuklir eksperimental milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikenal sebagai SL1. Pada suatu titik, salah seorang dari mereka menarik batang kendali pusat reaktor. Tindakan tersebut mengubah kondisi reaktor dari keadaan mati sepenuhnya menjadi kondisi kritis. Batang kendali di dalam reaktor nuklir berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi berantai nuklir. Cara kerjanya dapat dibayangkan seperti pedal pengatur kecepatan pada kendaraan. Ketika batang kendali ditarik keluar, lebih sedikit neutron yang diserap. Akibatnya, laju fisi meningkat dan produksi energi melonjak. Ketika batang kendali pusat ditarik sepenuhnya, reaktor menghasilkan energi dalam jumlah sangat besar.
Air di dalamnya mengalami panas berlebih dan mengembang, melepaskan uap radioaktif ke bagian atas bejana reaktor. Beberapa saat kemudian, bejana tersebut meledak. Salah satu operator terlempar ke atas dan terjepit pada langit-langit, sedangkan dua operator lainnya mengalami luka yang sangat parah. Untungnya, sebagian besar radiasi tetap tertahan di dalam fasilitas, sehingga proses pembersihan menjadi lebih terkendali. Walaupun demikian, dibutuhkan sekitar 14 bulan untuk membersihkan dan mendekontaminasi lokasi secara menyeluruh. Seluruh material radioaktif kemudian dikubur jauh di bawah tanah di kawasan sekitar. Ketiga pria yang meninggal dimakamkan dengan prosedur khusus. Jenazah mereka ditempatkan dalam wadah pelindung berlapis timbal di dalam ruang yang diamankan. Lalu, struktur tersebut dilapisi beton. Hingga hari ini, alasan pasti mengapa batang kendali itu ditarik masih belum diketahui. Salah satu teori yang sering disebut menyatakan bahwa persoalan pribadi yang melibatkan salah satu operator mungkin memengaruhi tindakannya. Namun rincian mengenai dugaan tersebut tetap bersifat spekulatif. 9. Kecelakaan kekritisan Tokaimura pada 30 September 1999 di Jepang. 3 pekerja sebuah perusahaan pengolahan bahan bakar nuklir memutuskan mengambil jalan pintas ketika mempersiapkan bahan bakar uranium yang telah diperkaya. Keputusan tersebut akhirnya merenggut 2 nyawa dan menimbulkan risiko bagi ratusan orang lainnya. Insiden bermula ketika ketiga pekerja melewati sejumlah prosedur keselamatan penting demi mengejar tenggat pengiriman. Tanpa sengaja, mereka mencampurkan jumlah nitrat dalam uranium hingga 7 kali batas yang direkomendasikan. Mereka juga menggunakan uranium dengan tingkat pengayaan 18,8%, jauh di atas kadar normal yang biasanya berada di kisaran 3–5%. Kondisi tersebut memicu reaksi berantai nuklir yang tidak terkendali. Sebuah kilatan biru terang terlihat, disusul pelepasan radiasi dalam jumlah besar. Ketika alarm radiasi berbunyi, seluruh pekerja yang sedang bertugas segera meninggalkan lokasi. Namun 56 pekerja bersama sekitar 667 petugas tanggap darurat dan warga sekitar telah terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi daripada normal. Diperlukan beberapa bulan untuk membersihkan dan mengamankan lokasi sepenuhnya. Fasilitas tersebut kemudian ditutup dan tetap tidak beroperasi. Dari ketiga pekerja yang terlibat langsung, 2 orang meninggal tidak lama kemudian akibat paparan radiasi. Pekerja ketiga berhasil bertahan hidup dan kemudian dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut akhirnya membayar kompensasi sekitar $121 juta kepada warga dan pelaku usaha di wilayah terdampak. 10. Kecelakaan 3 Mile Island. Peristiwa 3 Mile Island sering dianggap sebagai salah satu kecelakaan nuklir paling serius dalam sejarah Amerika Serikat. Pada 28 Maret 1929, sekitar pukul 4 pagi di dekat Harrisburg, Pennsylvania, sebuah reaktor mulai melepaskan sejumlah kecil gas radioaktif dan iodin ke lingkungan. Namun keadaan yang sesungguhnya di dalam pembangkit jauh lebih buruk. Reaktor mengalami panas berlebih hingga menyebabkan pelelehan sebagian inti. Penyebabnya merupakan kombinasi antara kesalahan operator dan kerusakan peralatan. Meskipun hanya sedikit gas radioaktif yang keluar ke lingkungan, situasi tersebut tetap memicu kepanikan besar di masyarakat. Bayangkan terbangun pada dini hari karena suara kendaraan darurat yang meminta warga menutup jendela dan tetap berada di dalam rumah. Ketakutan pun menyebar dengan cepat. Ketika masyarakat mulai mengikuti berita, informasi yang keliru dan berbagai teori mengerikan ikut bermunculan karena tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami seberapa buruk situasinya. Salah satu rumor yang paling terkenal menyebut bahwa inti nuklir telah menjadi begitu panas sehingga dapat meleleh menembus bumi. Gagasan sensasional semacam itu semakin populer setelah muncul dalam film bertema Sindrom Tiongkok. Di tengah kecemasan tersebut, masyarakat mencari jaminan dari pejabat yang bertanggung jawab. Pada hari yang sama, wakil presiden perusahaan pengelola pembangkit muncul di televisi untuk menjawab pertanyaan. Namun ketika ia mempertanyakan mengapa masyarakat perlu mengetahui seluruh hal yang dilakukan perusahaan, pernyataan tersebut justru semakin gagal meredakan ketakutan publik. Peristiwa 3 Mile Island ikut mendorong berkembangnya gerakan anti-nuklir pada dekade 1970-an dan 1980-an. Kecelakaan ini juga memicu perubahan besar dalam desain pembangkit nuklir serta sistem regulasinya.
Wilayah terdampak akhirnya selesai dibersihkan pada tahun 1993. Tidak ada kematian yang secara resmi dinyatakan sebagai akibat langsung dari insiden tersebut. 11. Kebakaran Windscale. Kebakaran Windscale dianggap sebagai salah satu insiden nuklir paling serius dalam sejarah Britania Raya. Pada 10 Oktober 1957, kebakaran terjadi di fasilitas reaktor nuklir Windscale setelah sistem pengendali suhu mengalami kegagalan. Akibatnya, inti reaktor mengalami panas berlebih dan merusak selongsong bahan bakar uranium. Pada awalnya, para petugas mencoba mengatasi kebakaran dengan meningkatkan kecepatan kipas. Namun tindakan itu justru memasok lebih banyak udara dan membuat api semakin besar. Mereka kemudian berusaha menggunakan karbon dioksida cair serta air untuk memadamkan kebakaran. Tetapi hasilnya tetap terbatas. Baru setelah seluruh kipas dihentikan, air dapat menurunkan suhu kebakaran secara perlahan. Proses tersebut berlangsung sekitar 3 hari. Selama periode itu, api melepaskan berbagai bahan radioaktif ke atmosfer, termasuk iodin 131, cesium 137, dan xenon 133. Material tersebut kemudian menyebar ke sejumlah kawasan di Britania Raya dan Eropa. Masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas tidak segera dievakuasi atau diperingatkan. Informasi mengenai kecelakaan dibatasi oleh pemerintah pada masa itu. Baru beberapa dekade kemudian, rincian yang lebih lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi mulai diketahui publik. Penelitian setelahnya memperkirakan bahwa sejumlah orang kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 12. Bencana Chernobyl. Chernobyl dikenal sebagai salah satu peristiwa nuklir paling besar dalam sejarah. Dan yang mengkhawatirkan, tragedi ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak terduga. Pada 26 April 1986, sebuah ledakan terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, dekat Pripyat, Ukraina, dan mengubah kehidupan begitu banyak orang. Kecelakaan berlangsung ketika para operator sedang menjalankan sebuah pengujian. Sebagian besar batang kendali dikeluarkan, menyebabkan air di dalam reaktor mengalami panas berlebih. Pada saat yang sama, kendali terhadap sistem pendingin juga hilang dan tekanan di dalam reaktor terus meningkat. Pada pukul 1.23, reaktor akhirnya meledak. Sejumlah besar asap dan material radioaktif terlepas langsung ke atmosfer. Ratusan petugas tanggap darurat segera dikirim untuk mengendalikan kebakaran. Banyak dari mereka hanya mengenakan perlindungan dasar karena pemahaman terhadap bahaya radiasi pada saat itu masih terbatas. Sekitar 28 petugas dilaporkan meninggal dalam beberapa hari atau minggu berikutnya akibat penyakit yang berkaitan dengan paparan radiasi. Sebagian petugas pemadam yang mengenal kondisi pembangkit memahami betapa besar bahaya yang mereka hadapi. Namun, mereka tetap memilih menjalankan tugas, memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih dari 600.000 orang ikut terlibat. Mereka terdiri atas petugas darurat, pekerja pembangkit, anggota militer, serta para sukarelawan. Mereka bekerja mengendalikan kebakaran dan menangani proses pembersihan dalam operasi besar yang berlangsung sekitar 10 hari. Hingga kini, kawasan Chernobyl tetap menjadi salah satu lokasi dengan dampak radioaktif paling berat di dunia. Bagi mereka yang ingin memahami keberanian orang-orang yang menghadapi tragedi tersebut, serial populer tentang Chernobyl juga memberikan gambaran kuat mengenai pengorbanan dan keteguhan mereka yang maju ketika krisis terjadi. 12. Bencana Laboratorium Lapangan Santa Susana. Pada 12 Juli 1959, terjadi sebuah insiden nuklir yang disebut sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah Amerika Serikat. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa masyarakat sekitar tidak diberitahu saat kejadian berlangsung. Dibutuhkan sekitar 20 tahun sebelum informasi mengenai insiden tersebut mulai diketahui publik. Laboratorium Lapangan Santa Susana yang dioperasikan oleh NASA, Boeing, dan Departemen Energi Amerika Serikat berada hanya beberapa kilometer dari Los Angeles, California. Kota tersebut memiliki populasi sekitar 3,8 juta orang. Peristiwa bermula ketika sebuah reaktor nuklir eksperimental mengalami panas berlebih. Operator mencoba menghentikan reaksi dengan menurunkan batang kendali. Namun tekanan yang terus meningkat membuat upaya tersebut tidak efektif. Untuk mengurangi tekanan, operator akhirnya melepaskan gas radioaktif ke udara. Diperkirakan sejumlah besar iodin 131 dan cesium 137 terlepas dan menyebar ke wilayah di sekitar fasilitas.
Sebagai perbandingan, kecelakaan Three Mile Island melepaskan jumlah zat serupa dalam tingkat yang jauh lebih kecil. Iodin C31 memiliki waktu paruh relatif pendek, sekitar 8 hari. Sebaliknya, cesium C32 bertahan jauh lebih lama di lingkungan, dengan waktu paruh sekitar 30 tahun. Karena kecelakaan tersebut tidak diumumkan selama bertahun-tahun, masyarakat sekitar tidak menyadari bahwa mereka mungkin telah terpapar. Kemudian muncul peningkatan dalam sejumlah gangguan kesehatan tertentu, termasuk beberapa jenis kanker langka. Belakangan juga diketahui bahwa beberapa reaktor lain sebelumnya pernah mengalami insiden. Sekelompok pekerja tertentu menangani material radioaktif dengan cara yang menghasilkan asap berbahaya. Banyak dari pekerja tersebut kemudian menghadapi persoalan kesehatan yang serius. Sejumlah film dokumenter membahas peristiwa dan dampaknya, termasuk sebuah produksi MSNBC berjudul In the Dark of the Valley. Fasilitas tersebut hingga kini tetap ditutup, sementara proses pembersihan masih berlangsung. 11. Bencana Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi menjadi salah satu peristiwa nuklir terbesar dalam sejarah modern. Tragedi itu terjadi pada 11 Maret 2011 ketika Jepang sedang menghadapi salah satu hari paling berat dalam sejarah negaranya. Sebuah gempa bumi berkekuatan magnitudo 9,0 telah mengguncang Jepang dan memengaruhi hampir seluruh negeri. Namun gempa itu ternyata baru permulaan. Sekitar 30 menit kemudian, tsunami besar menghantam Jepang dan menghancurkan sebagian penting infrastruktur kelistrikan. Tidak lama setelah pasokan listrik terputus, salah satu reaktor di fasilitas tenaga nuklir terbesar Jepang mulai mengalami panas berlebih. Dengan sistem pendingin yang tidak lagi berfungsi, 3 reaktor di lokasi tersebut menjadi semakin tidak stabil. Reaktor pertama mengalami ledakan pada 12 Maret. Ledakan berikutnya terjadi pada 14 Maret. Kemudian ledakan ketiga menyusul pada 15 Maret. Karena jumlah material radioaktif yang dilepaskan sangat besar, kecelakaan ini dikategorikan pada tingkat 7 dalam skala internasional peristiwa nuklir, yaitu klasifikasi tertinggi. Meskipun hanya 1 orang dilaporkan meninggal akibat paparan radiasi secara langsung, dampak yang jauh lebih besar dirasakan oleh sekitar 165.000 orang. Mereka harus meninggalkan rumah, baik karena perintah evakuasi maupun karena kekhawatiran untuk kembali tinggal di kawasan yang berpotensi tercemar.